Yang berikutnya ada Kakak Maudi Ayunda. Dipersilakan naik ke panggung. Ya, sebentar ya lagi jalan teman-teman. Boleh langsung dipanggil yang berikutnya. Ya, oke. Yang berikutnya ada Mbak Nisa Felicia, Direktur Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Lanjut ya. Mbak Maudi udah naik. Oh, Welcome Maudi. Mbak Maudi. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Siapa lagi? Mas Selanjutnya ada Mas Rizky Rahmat Hani, Ketua Kampus Pemimpin Merdeka dan juga konten Mas Rizky, guru dari Pekalongan. Selamat datang Mas Rizky, silakan. Boleh di sini Mas Rizky. Dan terakhir ada Mas Ahmad Fuadi sebagai penulis dan wartawan dan pekerja sosial. Silakan Mas Wadi. naik ke panggung. Senang? Semuanya siap belajar? Siap belajar ya. Sepanjang sesi hari ini kita sudah belajar dari banyak sekali pemangku kepentingan. Tadi sebelum ini saya sama Pak Prabowo sempat nyanyi-nyanyi bareng Tulus yang sebetulnya juga sedang mengkampanyekan isu-isu untuk membantu guru untuk terus belajar. Nah, tapi tema ngobrol publik kita kali ini belajar tak hanya di sekolah. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang betapa pendidikan itu sebetulnya bisa terjadi di mana saja. Nah, tapi saya boleh mulai dengan pengalaman sebagai murid dulu nggak ya? Jadi kepingin dengar, mungkin kita dengar dari Pak Prabowo. Kalau pengalaman sebagai pejabat publik semua sudah tahu ya teman-teman ya. Tapi pengalaman sebagai murid, Pak Prabowo punya guru favorit, mentor favorit. Dulu murid yang seperti apa Pak pada saat Bapak masih bersekolah? Iya, terima kasih Mbak, saya diundang dan kalau pengalaman saya ya dalam ingatan saya memang guru terbaik bagi saya memang waktu itu guru yang paling bisa dikatakan paling keras, paling cerewet, paling banyak kasih PR, ya kan? Tapi berani Pak marahin Pak Prabowo waktu itu gurunya. Ya berani. Kalau sekarang masih berani nggak ya? Dan ternyata setelah saya keluar dari sekolah dan menjalankan karier saya baru sadar justru guru-guru saya yang paling cerewet, yang paling banyak kasih PR, yang paling ngejar-ngejar kita itu sebetulnya yang menjadikan kita berhasil. Betul. Ternyata itu bentuk kepedulian gitu ya Pak Prabowo ya. Cerewetnya itu bentuk peduli. Jadi peduli dan mendorong kita ke potensi kita yang paling baik begitu. Ya, jadi itu kesan saya jadi dan dalam perjalanan hidup saya selalu guru, pemimpin, atasan justru yang kadang-kadang paling katakanlah paling keras mengejar kita, dia yang menjadikan kita berhasil. Betul, betul. Itu pengalaman saya. Iya. Dan itu bukan hanya pengalaman teman-teman, risetnya membuktikan begitu Pak Prabowo. Jadi guru yang paling peduli itu sebetulnya guru yang punya ekspektasi paling tinggi terhadap murid-muridnya Pak Prabowo. Jadi ekspektasi tinggi itulah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ya achievement gitu ya Pak ya. Kalau guru yang nggak peduli ekspektasinya terlalu rendah, jadi capaian murid-muridnya pun rendah. Terima kasih Pak, itu betul-betul bukan cuma pengalaman, tapi risetnya menunjukkan itu dan terbukti alhamdulillah. Terima kasih Pak Prabowo. Saya mau pindah ke siapa nih Ketut, silakan gantian yang lain. Boleh deh ke Mas Rizky dulu nih. Rizky. Oke Mas. Mirip-mirip tapi lebih kayak
setelah lulus sekolah, kita kan juga mesti belajar, Mas. Nah, boleh diceritain nggak sih, Mas, menurut Mas Rizky, kita belajar setelah sekolah itu tuh kayak apa sih? Bagi Mas Rizky sendiri. Bapak Ibu, saya jadi seorang guru honorer di daerah Pekalongan. Ketika awal jadi guru, Tepuk tangan buat guru honorer. ya, gaji awal pertama saya 200.000 Bapak Ibu. Pertama jadi guru, saya jadi ingat kemarin salah satu follower saya itu komentar di Instagram saya, kalau jadi guru itu dia adalah sosok yang sempurna. Saya nggak setuju akan itu Bapak Ibu. Jadi pada waktu jadi guru, awalnya saya juga mikir kayak gitu, Bella dan teman-teman semuanya, bahwa guru itu sosok yang sempurna. Saya menganggap bahwa nggak perlu lagi belajar. Nggak perlu lagi belajar. Sampai suatu ketika seorang murid saya bilang sama saya, Pak Rizky ngajarnya jelek sih. Pak Rizky, kalau ikut pelajaran Pak Rizky itu selalu ngantuk gitu. Itu yang bikin saya kemudian mikir, saya kayaknya perlu belajar teman-teman semuanya. Sampai akhirnya saya mengikuti sebuah event namanya Temu Pendiri Nusantara. Saya kira belajar itu harus dari ahli, harus jadi yang jabatannya mentereng. Ternyata belajar dari sesama guru, dari pengalaman guru yang lainnya, ini bisa berdampak banyak. Salah satunya saya belajar dari seorang guru namanya Pak Aryadi Arianto dari Jember. Dia adalah guru yang mengajarkan saya tentang dengarkan murid, Rizky, dengarkan murid, berpihak pada murid. Dari setelah itu, ketika saya sebelum mengajar, saya selalu mendengarkan murid, memfasilitasi mereka, membuat asesmen dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar mereka. Gitu. Jadi saya belajar dari komunitas guru, Mas, kayak gitu. Wow, dan termasuk bikin kontennya, Mas. Yes. Ini guru merangkap konten kreator, teman-teman. Iya. Kalau Saya sebagai kau bisa pengen Mbak Guru kayak gini dulu. Thank you. Iya, terima Kita kasih, lanjut Mas ya. Rizky. Terima kasih Mas Rizky. Kita mau dengar ceritanya Maudi sekarang. Kalau pengalaman sekolahnya Maudi semua udah tahu ya. Diterima di universitas ternama, lulus S1 dan S2 dari, wah mengagumkan deh pokoknya kalau kredensial kualifikasi akademiknya. Tapi pertanyaannya setelah lulus sekolah Maudi, atau yang di luar sekolah, sebetulnya gimana sih proses belajar yang selama ini dilakukan? Apa memang semua kepintaran, kualifikasi itu dapatnya dari setting sekolah atau justru banyak yang dari luar sekolah? Thank you Mbak. Pertama-tama halo semuanya. Senang sekali bisa hadir di sini hari ini. Bisa dibilang apa ya, pembelajaran terbesar menurut aku itu masih dalam kategori di luar sekolah sebenarnya kalau buat aku. Karena gak tahu teman-teman mungkin dulu ngikutin apa enggak ya, tapi aku pertama kali main film atau terjun di dunia entertainment itu 10 tahun. Dan pertama kali mengeluarkan album itu 14 tahun. Jadi dulu sambil sekolah itu selalu sambil kerja atau sambil berkarya di dunia kreatif gitu ya. Walaupun gak selalu sukses atau gak selalu banyak yang suka gitu. Tapi aku benar-benar merasa bahwa pengalaman bekerja itu atau berpengalaman berinteraksi dengan orang-orang lain, orang-orang dewasa, dunia yang sangat-sangat berbeda sama dunia akademis, itu tuh menjadi apa ya, opportunity belajar terbesar buat aku pada saat aku kecil gitu. Dan itu mendewasakan, bisa dibilang luar biasa banyak gitu dibandingkan dengan sekolah. Walaupun sekolah juga sangat amat penting gitu ya. Di luar itu selama aku S1 atau S2, kalau sekarang aku reflect back into those times, aku benar-benar merasa bahwa poin-poin di mana aku belajar paling banyak adalah poin-poin di mana aku justru ngobrol sama guru aku, ngobrol sama teman-teman aku, mendengarkan cerita mereka, pengalaman mereka, ngelakuin apa aja gitu ya. Khususnya waktu kemarin master's degree gitu. Jadi justru komunikasi antar manusia itu yang sangat amat luar biasa gitu. That knowledge transfer, the knowledge sharing yang memang tempat-tempat kayak sekolah biasanya memfasilitasi interaksi-interaksi seperti itu. Makanya sekolah itu menjadi tempat yang penting. Tapi sebenarnya interaksi seperti itu ada di mana-mana. Ada di ruang kerja, ada di tempat-tempat seperti ini gitu. Kita kan sekarang pun lagi sharing knowledge gitu, sharing informasi. Jadi bisa dibilang belajarnya terus. Dan sekarang bisa dibilang setahun kemarin ini kayaknya aku udah lulus sih Mbak. Tapi ini masa-masa yang aku ngerasa paling banyak belajar. Justru tahun sesudah kemarin lulus ini. paling banyak belajar. Paling banyak belajar, paling ngerasa clueless.
Karena jujur teman-teman, aku setahun ini ya ada beberapa project atau ada beberapa hal-hal baru yang aku mulai kerjakan, which means aku mulai dari nol dan aku ya belajar baru dan it's just proof gitu bahwa learning just goes beyond school dan seterusnya gitu. Thank you Maudi Thank you, ceritanya. Itu pengalaman yang mungkin kita semua relate gitu ya, justru lulus sekolah tapi masih banyak sekali hal yang perlu dipelajari. Ketut punya pertanyaan buat Mbak Nisa nih kayaknya. Oke, buat Mbak Nisa nih sekarang nih. Mbak, kenapa kita setelah lulus sekolah, apa sih pentingnya untuk kita terus tetap belajar, Mbak? Oke, terima kasih sekali lagi. Ini deg-degan banget tentu berada di sini ya bersama para jagoan-jagoan. Karena saya dari background penelitian, mungkin saya nggak pakai data nih ya. Jadi tadi kita dengar bagaimana Pak Prabowo, Mas Rizky, Mbak Maudi itu mengambil banyak sekali pelajaran dari luar sekolah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sekolah menyiapkan anak-anak yang mampu belajar ketika mereka selesai sekolah, kan gitu. Ada 3 hal, dan ini 3-tiganya ada datanya sebenarnya dari tes PISA. Tadi juga kami di PSPK cerita soal tes PISA ini, tes internasional, di mana anak-anak 15 tahun dinilai kemampuan literasi, numerasi, dan literasi sains, dan juga ada beberapa kemampuan yang lain. Nah, kalau kita bilang tentang belajar di luar sekolah atau setelah lulus, di mana saja, kapan saja, kita bicara tentang 2 konsep. Satu adalah self-regulated learning, dan yang kedua adalah lifelong learning. Self-regulated learning itu artinya kemandirian. Jadi saya ingin belajar, tadi seperti Mbak Maudi bilang, saya ingin belajar, saya banyak nggak taunya. Nah, keduanya ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan. Kemampuan ini apa? Literasi. Jadi sebenarnya bagaimana kita pingin tahu segala sesuatu itu adalah bagian dari literasi, Pak. Jadi sayangnya anak-anak Indonesia harus kita terus bangun literasinya. Karena dari tes PISA itu masih sekitar 70% anak-anak usia 15 tahun itu yang literasinya itu di bawah standar minimum untuk Indonesia. Ini PR panjang dan kita lagi bebenah terus. Karena ini adalah kemampuan untuk menjadi lifelong learning. Yang kedua adalah growth mindset. Ini juga diukur. Jadi kemampuan menyadari bahwa kalau saya belajar, saya bisa. Tadi seperti Pak Prabowo bilang, justru guru-guru yang galak itu sebenarnya sedang mengasah growth mindset kita gitu ya. Karena mereka percaya bahwa kita bisa. Tapi balik lagi, kurang dari 30% anak Indonesia gitu ya, yang percaya bahwa kecerdasan itu adalah sesuatu yang bisa mereka terus kembangkan. Artinya 70% lebih itu ngerasa bahwa oh saya mah nggak bakat dah sains, saya nggak bakat matematika, saya nggak bakat menulis, saya nggak bakat. Padahal itu bukan masalah bakat, itu adalah masalah kecerdasan yang bisa dilatih. Tapi mereka sudah mematok dirinya saya nggak bisa gitu. 70% lebih. Dan yang ketiga adalah yang mendorong orang mau belajar terus, perasaan bahwa dia bisa membuat perubahan. Jadi self efficacy bahwa saya bisa berkontribusi lebih. Pak Prabowo, Mbak Maudi dan Mas Wadi dan Mas Rizky semuanya terdorong belajar karena tahu bahwa Bapak dan Ibu, kakak-kakak di sini itu bisa membawa impact. Lagi-lagi anak-anak Indonesia dibandingkan 61 negara lainnya yang ikutan di tes PISA, anak-anak Indonesia itu cenderung rendah dalam hal self-efficacy bahwa dia bisa berkontribusi pada perubahan dunia. Jadi ini yang harus dibangun nih semangat bahwa kamu bisa berkontribusi. Karena itu yang mendorong mereka mau belajar sepanjang hayat, Mbak Ella. Iya, itu kita bilangnya the power of learning ya. Yes. The power of learning. Jadi learning should be empowering. Karena dengan belajar, dan ini pengalaman kita semua, kita jadi bisa melakukan sesuatu. Banyak upaya-upaya teman-teman yang sudah dilakukan oleh Kemdikbudristek juga berkait dengan literasi, berkait dengan growth mindset, dan sebenarnya nanti ada sesi sama Mas Menteri, di akhir kita bisa cerita soal itu, Mas Nadiem. Saya mau ke Mas Fuadi tapi, Mas Fuadi Mas Fuadi penulis bestseller gitu ya. Dari sekolah sudah jago nulis, atau sebetulnya sambil sekolah belajar nulis, atau setelah sekolah baru jago nulis? Boleh cerita nggak Mas Wadi? Terima kasih Mbak Ella. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat nih wajah-wajahnya stakeholder penting semua nih tentang pendidikan ya. Mulai dari yang di depan sampai audiens. Tentang belajar menulis Mbak Ella.
saya ingat pameo di kampung saya, di Minang ya, di pinggir Danau Maninjau, orang-orang tua itu selalu bilang gini, alam tak kambang jadi guru, alam terkembang jadikan guru. Itu masuk ke alam bawah sadar kami, anak-anak Minang, untuk selalu dalam hidup itu menajamkan intuisi, menajamkan radar untuk menangkap semua pelajaran dari apapun yang berdetak, apapun yang berbunyi, apapun yang berbau, semuanya adalah pelajaran. Nah, dari sana sebetulnya sudah mulai terbangun itu Mbak. Karena buat menulis kita perlu sensitivitas segala macam indrawi kita untuk kita masuk dan kita endapkan dan kemudian kita retell, recreate, kita sampaikan. Nah lalu setelah saya umur 15 tahun, saya merantau ke Jawa. Dipaksa orang tua tuh, suruh masuk pesantren gitu ya. Nggak mau. Saya baca tuh novelnya Mas. Iya. Tapi perantauan yang terpaksa umur 15 tahun itu menambah modal saya menulis. Karena di pesantren diajarkan lagi rasa cinta pada ilmu. Jadi ilmu itu bukan tugas ya, pelajaran itu bukan tugas, pelajaran itu untuk dirayakan, dinikmati. Sampai kalau di pesantren itu ya, kalau mau ujian, itu dibikin kayak perayaan. Kita kayak merasakan, wah ada kehebohan nih. Sampai kemudian kiai kita bilang, ujian itu buat belajar, bukan belajar buat ujian. Nah kadang-kadang mindset kita kan, oh kita belajar buat ujian. Ini dibalik. Nah itu semua bagi saya adalah sumber-sumber inspirasi untuk saya tuliskan. Jadi menulis memang sudah diajarkan dari budaya, lalu dibantu oleh latar belakang pendidikan, dan yang ketiga dibantu oleh perjalanan merantau Mbak. Jadi menurut saya salah satu sekolah hidup itu adalah merantau. Merantau itu adalah keluar dari zona nyaman kita. Kita struggle di sana tapi itu kemudian jadi bahan untuk menulis. Jadi sepanjang hidup sih Mbak belajar itu. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan buat semua narasumber. Masing-masing punya latar belakang yang berbeda, masing-masing punya pengalaman yang berbeda, tapi yang menariknya sampai ke kesimpulan yang sama gitu ya Ketut ya. Kesimpulan yang luar biasa soal pentingnya belajar di luar sekolah. Mas Ketut punya pertanyaan buat siapa lagi nih? Balik lagi ke Mas Rizky boleh? Balik Mas Rizky lagi. Oke Mas, tadi kan udah cerita belajar dari teman-teman sesama guru sendiri, tapi gimana sih menginspirasi untuk orang tuh melakukan hal yang sama kayak Mas Rizky? Ya, pertama dulu saya tuh sering, kalau kamu ingin ngubah sesuatu, kamu jadi menteri pendidikan. Ya. Gimana wah? Ya, jadi dulu sama seperti itu. Sehingga cita-cita saya dulu, saya ingin jadi menteri pendidikan, saya ingin jadi menteri pendidikan. Tapi ternyata saya salah. Ketika kita ingin ngubah sesuatu, mulailah dari kelas. Saya mulai dari ngubah kelas saya, yang tadinya nggak disukai murid, jadi disukai murid, sehingga murid itu terkenang akan kita. Nah dari situ saya mulai mengembangkan jadi konten kreator, bikin konten-konten untuk ngajak guru untuk berubah. Ternyata guru bisa menggerakkan guru yang lainnya. Jadi saya ingat kemarin ada seorang guru di sebuah pulau di Sumatera, dia bilang sama saya, Pak Rizky, gara-gara ngikutin kontennya Pak Rizky, saya lebih tercerahkan akan kurikulum merdeka. Itu. Kemarin juga ada sebuah sekolah, gara-gara Pak Rizky, saya menganggap bahwa kurikulum merdeka itu nggak sekedar belajar administrasi, tapi ngubah paradigma Pak Rizky. Saya mulai membiasakan kegiatan refleksi di sekolah saya sudah membiasakan budaya belajar, terapkan, lakukan, refleksikan, itu saya lakukan terus. Itu tuh bikin saya tuh seneng banget, ternyata guru bisa menggerakkan perubahan teman-teman. Luar biasa. Yeah. Terima kasih Pak Rizky. Saya yang saya dengar juga dan tadi sempat diskusi Pak Prabowo, sebetulnya salah satu hal yang jadi sumber belajar utama yang penting menurut Pak Prabowo adalah belajar dari sejarah, belajar dari heroisme gitu ya. Boleh nggak Pak Prabowo dikasih cerita sedikit gitu kepada teman-teman di sini proses belajar di luar sekolah yang sebetulnya Pak Prabowo lakukan dengan mempelajari hal-hal yang berkait dengan sejarah. Baik, terima kasih Mbak. Jadi benar ya. Tapi mungkin saya ini, pengalaman saya ini bisa dikatakan, boleh dikatakan agak unik di antara kita sekarang. Karena mungkin saya ini besar
sebagian besar dari yang di sini belum lahir. Akhir ya Pak Prabowo. Ya. Banyak pelajaran jadi Pak. Iya, tapi yang saya ingin gambarkan adalah saya lahir tahun 51, 1951, kita baru 1 tahun merdeka. Betul. Baru 1 tahun merdeka. Jadi waktu saya mulai besar, suasana di sekeliling saya masih suasana Penjajahan, perjuangan. perjuangan. Masih suasana heroisme. Jadi dari waktu saya kecil, saya selalu dibawa oleh kakek saya, nenek saya, orang tua saya dibawa ke Taman Makam Pahlawan. Dan di situ ditunjukkan bahwa ini makam pamanmu. Pamanmu gugur waktu memperjuangkan kita merdeka. Jadi alam ini yang ikut mempengaruhi saya, sehingga dalam langkah demi langkah saya selalu merasakan bangsa saya harus kuat, bangsa saya harus makmur, bangsa saya harus sederajat dengan bangsa yang pernah menjajah kita. Jadi ini suasana yang membentuk karakter. Betul. Makanya saya akhirnya dalam perjalanan hidup saya melihat pentingnya sejarah. Pentingnya sejarah dan bagaimana kita mengajarkan sejarah dengan menarik kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus. Luar Nah, biasa. itulah yang saya anggap kita perlu mungkin film-film sejarah yang kolosal. Jadi ini tadi saya bicara sama Pak Fuadi, sama teman-teman. Ya, jadi terima kasih undangan ke sini. Aduh, terima membuat kasih, saya Pak ketemu Prabowo sudah dengan komunitas di sini. Betul. Jadi Banyak yang pengen ketemu, Pak. demikian. Iya, terima Sejarah kasih. sangat penting. Sejarah Terima sangat kasih. penting. Saya mau ke Maudi nih. Tadi Pak Prabowo cerita latar belakangnya. Waktu tahun dilahirkan dengan situasi perjuangan. Mas Fuadi tadi sempat cerita tentang budaya Minang yang sangat amat berpengaruh terhadap pilihan karirnya. Kalau Maudi diminta memilih satu faktor yang mungkin paling berpengaruh terhadap apa yang membentuk Maudi sekarang dengan minatnya yang sangat luas di seni, di pendidikan dan sebagainya, itu akan jawab apa Maud kira-kira? Ini sulit sih. Tapi boleh 2 nggak Mbak? Boleh 2 deh, boleh ya, 2 ya, boleh ya, boleh ya. katanya Maud. Yang pertama, yang sering aku juga bahas gitu ya, kayaknya adalah cinta aku terhadap buku dan terhadap membaca. Cinta gitu. terhadap membaca. Jadi dulu aku itu, ibu aku selalu cerita bahwa dulu tuh waktu aku kecil gitu, memang disengaja kayak kita tuh aku besarnya nggak terlalu banyak nonton TV gitu. Dan memang kayaknya TV juga belum ada di rumah atau apa gitu. Jadi aku tuh sangat-sangat dipenuhi atau ditemani oleh buku, dan even dulu tuh kayaknya kata-kata pertama yang aku katakan itu actually Kompas, actually like the news. Apa Maud? Kompas. Jadi Jadi that was my first like word yang aku baca gitu. Nah dari situ aku baca banyak buku. As a child selalu mojok di ujung ruangan, kalau misalnya ada keluarga yang datang, ada teman-teman yang datang, pasti aku kayak introvert, nggak bisa diajak ngomong gitu ya. Tapi as I grew older, itu juga yang akhirnya nempel terus gitu, sampai akhirnya aku SMP, SMA, aku tuh suka banyak baca buku gitu. Dan apa sih yang terjadi pada saat membaca buku sebenarnya? It's not just about reading, tapi pada saat kita mempunyai banyak sekali perspektif yang datang kepada hidup aku, kepada pemikiran aku, kita tuh sebagai manusia dipaksa untuk berpikir akhirnya. Apalagi kalau perspektif itu bertolak belakang atau nggak sama. Akhirnya kita juga jadi harus mikir, oh where do I stand? Pendirian aku di mana ya? Di situ jadi harus kritis. Nggak mungkin dua-duanya benar, orang bertolak belakang gitu. Jadi kayaknya proses berpikir seperti itu tuh jadi lebih cepat gitu, aku exposure-nya ke hal-hal seperti itu karena
diversification of perspectives yang benar-benar aku dapatkan lewat membaca, itu satu. Yang kedua, sebenarnya interaksi antara aku dan ibu aku gitu. Dengan ibu. Keluarga. Gitu. Keluarga. Jadi mama aku itu tipenya yang kalau di meja makan atau dalam konteks apapun itu selalu manggil aku, terus ngajak ngobrol even tentang masalah-masalah orang dewasa. Ya bukan yang gimana-gimana ya, tapi misalnya ada masalah di pekerjaan gitu. Walaupun aku masih muda, mama bilang, mama lagi ada masalah ini gitu. Menurut kamu gimana ya kita keluar dari masalah ini? Jadi walaupun aku belum tahu konteksnya, aku kayaknya didorong untuk ikut berpikir, ikut seru juga menemukan atau memecahkan masalah itu. Mungkin itu juga mengasah desire aku untuk jadinya problem solving dan bagaimana menyenangkan gitu sebenarnya dunia pekerjaan atau real world di luar sana tuh ternyata seru sekali gitu. Mungkin dua itu Mbak. Dua itu ya, buku dan keluarga. Buku dan keluarga. Oke, luar biasa. Kita tanya Mbak Disa yuk, benar nggak itu bahwa buku sangat amat berpengaruh, keluarga sangat amat berpengaruh, dan mungkin gambaran tentang keluarga deh. Kalau kita bicara keluarga di Indonesia, itu sebetulnya apakah semua anak seberuntung Maudi gitu misalnya? Iya, Tentu tidak. Jadi faktor keluarga, kalau saya balik ke data tadi yang saya rujuk ya, ke PISA misalnya, bahwa faktor keluarga itu masih menjadi faktor dominan gitu di dalam literasi, numerasi anak-anak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, keluarga ini mewakili masalah socio-economic status atau status sosial ekonomi keluarga. Nah, status sosial ekonomi ini bukan hanya masalah modal finansial, bukan masalah berapa uang yang dimiliki orang tuanya, tetapi bagaimana uang tersebut digunakan untuk mendukung pembelajaran. Jadi misalnya orang tua yang punya penghasilan yang sama belum tentu keduanya akan memberikan tadi apa yang dimiliki Maudi, misalkan diberikan buku gitu ya. Apakah dia akan lebih memilih menginvestasikan dalam tanda petik untuk memberikan buku dan barang-barang yang edukasi lainnya, atau misalnya hal-hal yang non edukasi. Jadi keluarga itu pentingnya bukan hanya masalah finansial tetapi juga masalah tadi cultural capital itu istilahnya ya. Jadi modal budaya, dan yang kedua adalah modal sosial atau social capital. Jadi misalnya bagaimana orang tua membuka wawasan anak-anaknya melalui hal-hal yang diketahuinya gitu. Jadi kesempatan dia untuk memiliki inspirasi, misalnya nih dalam satu pulau kecil yang kami kunjungi pada saat studi, anak-anaknya itu cenderung kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, jawabannya itu seputar dokter, guru, polisi. Karena memang karena kecilnya pulau itu mereka tidak melihat profesi lain. Nah, ini yang disebut dengan cultural capital dan social capital tadi yang bukan masalah finansial gitu. Nah, disinilah pentingnya komunitas Mbak Ella. Jadi daripada guru-guru seperti Mas Rizky yang menyalahkan orang tua karena literasi mereka rendah, yang tidak bisa, yang mungkin kurang bisa menginspirasi anaknya, tidak seperti kakek dan nenek Pak Prabowo tadi gitu ya. Ketika sosok-sosok itu tidak muncul di keluarga, itulah pentingnya Itulah pentingnya komunitas. Kemudian ada komunitas literasi, ada komunitas yang membantu edukasi orang tua, ada komunitas yang memberikan wawasan-wawasan, pilihan-pilihan yang lebih baik kepada anak-anak muda di Indonesia. Itu menjadi sangat penting daripada kita di sektor pendidikan nyalahin orang tua. Orang tuanya sih nih kurang literasi, orang tuanya sih nggak suka baca. Oke, orang tuanya nggak suka baca, terus gimana? Mau disalahin terus atau kita mau berbuat sesuatu? Jadi kayak di SMSG ini kan banyak banget nih komunitas yang ada yang literasi dan sebagainya, dan termasuk ke orang tua. Saya rasa ini tuh udah jadi semakin urgent ya, bahwa pendidikan tanggung jawab bersama ketika kita tahu bahwa faktor luar sekolah tuh sebegitu pentingnya. Ya, luar biasa pentingnya. Karena di jaringan semua murid, semua guru, teman-teman, sekarang ada lebih dari 1038 terakhir saya cek tadi malam, komunitas dan organisasi pendidikan, dan semuanya kerja di lapangan setiap hari. Saya sudah cek angka komunitas literasi, dari 1038 itu ada lebih dari 200 yang bekerja untuk menyelesaikan isu-isu literasi. Tepuk tangan buat teman-teman klaster kerja literasi, itu macam-macam sekali.
dari buka taman bacaan, aktif mendongeng, keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, sampai yang kemudian fokus untuk literasi digital gitu ya. Kok bisa juga bagian dari komunitas literasi ya. Betul gitu Mbak, ya. makanya. Dan setuju banget sama Mbak Nisa bilang, intinya tuh mulai dari percaya, kita bisa ngubah. Setelah itu udah. Betul, luar biasa. Nah, Mas Fuadi, ada pertanyaan soal harapan kayaknya ya dari KTTH. Oke. Kita menuju penutupan nih, mau bicara harapan-harapan dari Mas masing-masing. Fuadi, untuk anak-anak muda yang hadir di sini, gimana caranya Mas Fuadi menginspirasi untuk anak muda tuh percaya bahwa belajar itu setelah di luar sekolah itu tetap harus dilakukan, Mas? Iya, belajar itu menurut saya mensyukuri hidup, ya. Mensyukuri kemanusiaan. Karena kita punya segala komponen untuk diisi. Dan mubazir dan rugi banget kalau nggak dipakai buat belajar. Gitu. Dan belajar itu menurut saya kemudian dijadikan way of life ya. Dia kayak bagian dari kita hidup, bernapas lah. Bernapas kan nggak perlu berpikir lagi. Dia adalah terjadi secara otomatis. Itulah belajar yang sesungguhnya menurut saya. Karena tugas kemanusiaan kita antara lain belajar. Kalau teman-teman ngopi atau kulineran atau mencoba coklat itu kan untuk kesenangan kuliner dan mungkin untuk menyehatkan badan. Tapi kalau belajar, membaca misalnya itu untuk menyenangkan jiwa, untuk membuat kita sehat secara mental. Dan lebih baik lagi kalau nanti ditambah dengan koneksi yang kuat kepada Tuhan ya. Itu kelar itu mental health gitu insya Allah selesai itu dengan belajar. Jadi belajar adalah way of life seperti bernapas kalau menurut saya. Dan mari kita rayakan belajar itu sebagai sebuah keriaan. Kita riang gembira belajar. Belajar bukan tugas yang berat, bukan kayaknya terdesak karena belajar, tapi belajar untuk menikmati dunia. Kira-kira itu Mas. Terima kasih. Nikmatnya terima kasih, belajar Mas ya Mbak Wahid. Ella ya. Bener Belajar banget. itu menyembuhkan, belajar itu memberikan warna untuk kehidupan yang lebih utuh ya. Boleh dari Maudi, mungkin ini kita sudah masuk sesi penutupan. Saya ingin bertanya kepada masing-masing soal harapannya. Apa saran-saran ini yang datang di sini hampir semuanya orang muda. Orang muda yang tadi bukan menunggu perubahan datang tapi ambil peran untuk ikut mendukung dan mendorong perubahan. Nah, proses belajar sepanjang hayatnya bagaimana supaya betul-betul bisa mendapat pengalaman belajar yang menyenangkan, supaya betul-betul belajar itu bisa membuat kita semua di sini bisa menyelesaikan masalah-masalah, bukan hanya sekedar belajar untuk lulus ujian dan sebagainya. Ada harapan-harapan tertentu mungkin dari Mbak Maudi dulu, kemudian Pak Prabowo, Mbak Nisa dan Pak Rizky. Silahkan Mbak Maudi. Oke, mungkin aku nambahin dari poin tadi juga, bagus banget Mas. Kenapa sih kita harus belajar gitu ya? Yang satu, mau nambahin tadi growth mindset itu, alangkah indahnya hidup di saat kita tuh tumbuh terus gitu ya. Dan pada saat goalnya tumbuh, it's such a humbling mindset juga, karena kita nggak mau menjadi A, B, C, D, dan itu bukan sebuah keharusan. Tapi kita lebih baik dari diri kita yang kemarin aja itu sudah cukup gitu. Dan itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat indah. Yang kedua, belajar itu juga memberikan mental resilience gitu. Kita tuh lebih kuat gitu. Kenapa sih? Karena apa yang terjadi pada saat kita gagal tapi kita punya mindset belajar. Pada saat kita gagal, dunia kita nggak runtuh. Karena kita tetap mendapatkan satu hal yang penting gitu. Kita belajar dan kita mendapatkan sebuah pengalaman, kita mendapatkan sebuah conclusion atau reflection dari pengalaman tersebut. Jadi itu yang menurut aku menarik sekali. Dan yang terakhir adalah belajar sebagai a source of humility gitu. Sebenarnya kalau ditanya kenapa sih aku suka banget belajar gitu. Aku suka belajar karena bisa dibilang aku nggak pernah ngerasa pinter gitu. Semakin banyak aku belajar, semakin aku tahu bahwa banyak sekali yang aku tidak tahu. So learning just keeps you really grounded, keeps you really humble, makes you feel small in this world. Tapi ada sesuatu yang indah gitu dalam kesadaran itu.
Jadi mungkin Gitu ya. 3 pesan itu aja Mbak. Aku suka banget bahwa Maudi menggarisbawahi humility pada saat diminta menunjukkan harapan ke generasi muda, karena aku setuju. Justru generasi muda sekarang mungkin salah satu karakter yang paling nggak ada tuh humble ya, humility. Itu sesuatu yang di dunia yang sangat lantang ini kita diminta bersuara, kita diminta membanggakan diri, sehingga mengingatkan untuk rendah hati itu penting sekali. Terima kasih Maudi. Gini. Pak Prabowo, silakan Pak Prabowo. Saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, untuk anak-anak muda, saya mau ingin menyampaikan apa yang saya belajar, apa yang saya dapatkan untuk berhasil. Yang pertama, you have to have a dream. Anda harus punya impian. Anda harus punya cita-cita. Dari impian ini, kemudian Anda harus gali kehendak dari hati. Jadi punya impian, kehendak dari hati, dan akhirnya belajar untuk mencapai impian itu. Dan inilah yang disebut di banyak negara oleh ahli-ahli psikologi, ini disebut the secret, rahasia. Tiap orang harus punya kehendak menuju impiannya. Kalau mau jadi guru, jadilah guru yang baik. Mau jadi petani, jadi petani yang berhasil. Mau jadi apapun Anda bisa. Ini pengalaman psikologi di seluruh dunia. Kalau Anda mau, Anda bisa. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Luar biasa. Jadi percaya, punya visi, dan kemudian akan bisa mewujudkannya. Selamat datang Mas Ganjar. Silakan Mbak Nisa. Iya, Pak Prabowo dengan impiannya tidak bisa diwujudkan sendirian pasti ya Pak ya. Begitu juga impian atau cita-cita generasi muda dengan segala masalah yang lebih kompleks, dengan adanya global warming dan sebagainya, masalah lingkungan yang semakin pelik, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Begitu juga Indonesia kalau mau maju nggak bisa sendirian. Oleh karena itu yang kami dorong terus adalah pendidikan yang berkualitas itu untuk semua anak. Nggak cukup hanya berkualitas untuk 10% warga negara Indonesia, tapi 100% warga negara Indonesia harus mendapatkan akses pendidikan yang baik, Mbak Ella. Itu cita-cita saya. Itu harapan dan cita-cita yang luar biasa. Jadi semua dan setiap anak, bukan hanya kalangan yang terbatas, bukan hanya yang ada di tempat-tempat tertentu. Cita-citanya sepertinya panjang, tapi tadi Pak Prabowo bilang pasti bisa gitu ya Pak ya, kalau kita punya komitmen. Saya punya cerita sedikit soal ini. Saya kemarin datang konferensi pendidikan yang meneliti soal perubahan pendidikan di banyak negara. Dan Vietnam itu sering jadi contoh Ibu dan Bapak tentang perubahan pendidikan yang betul-betul drastis gitu ya, dari kondisi yang sangat buruk ke kondisi yang jauh lebih baik. Itu dicari, dianalisa faktor segala macam hal. Apa? Kesimpulannya satu ternyata. Di Vietnam itu they really want to do it. Jadi komitmen, bukan soal gaji guru. Walaupun tentu itu berpengaruh, bukan soal fasilitas sekolah dan sebagainya, tetapi semua pemangku kepentingan ini, kita punya bapak-bapak pemangku kebijakan di sini, kita punya teman-teman media, kita punya begitu banyak penggerak dan komunitas. Mari kita jadikan momentum ini momentum untuk percaya dan punya komitmen yang tinggi antar pemangku kepentingan. Kuncinya itu ternyata. Nah, Mas Rizky nih yang dari guru, kita mau dengar harapannya apa kalau guru? Mumpung banyak yang ngedengerin nih Mas Rizky. Guru biasanya punya banyak harapan ya teman-teman ya. Ayo coba. Seorang rekan dari Makassar, Pak Usman Jabar, pernah bilang sama saya, hanya guru yang belajar yang berhak mengajar. Ya, jadi menurut saya kalau kita ingin jadi guru, dua hal yang harus dimiliki adalah satu, sering refleksi dan belajar dan berpihak pada murid. Nah, di era sekarang Bapak Ibu semuanya, ketika kita jadi guru banyak platform yang bisa dijadikan tempat kita belajar. Kemdikbud punya PMM,
Kemudian banyak komunitas pendidikan, salah satunya komunitas guru belajar, guru-guru belajar di situ sesama guru. Kemudian banyak follower, influencer pendidian, termasuk saya, teman-teman semuanya. Saya gatel banget ketika guru misalnya masih menerapkan hal-hal yang miskonsepsi. Saya selalu diserang tuh Bella. Diserang? Iya, diserang. Tapi saya percaya bahwa ketika kita sebagai seorang penggerak, kami yakin bahwa yang kami sampaikan itu benar gitu, dan ya saya nggak mau ngalah gitu. Ya. Gitu, jadi justru yang dilawan adalah miskonsepsi, yang dilawan adalah keengganan untuk belajar gitu ya di kalangan guru. Boleh Mas Rizky boleh kok bilang Instagramnya apa supaya pada ngikutin konten kreator, boleh ya? Boleh. Instagram namanya saya apa? Rizky Ramadhani sama Jangan Jadi Guru. Loh, jangan jadi guru loh nama Instagram. Kayak di follow teman-teman. Silahkan di follow teman-teman, dan itu juga selain tentu follow Kau Bisa juga ya. Oh, boleh juga Kau dong. Bisa Di-subscribe channel-channel ya. pendidikan, dan mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan untuk terus belajar sepanjang hayat, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di madrasah, tidak hanya di pesantren, tetapi sepanjang kehidupan kita. Terima kasih narasumber-narasumber yang luar biasa sore ini. Mari kita foto bersama dulu, Mas Oke. Utut. Hah? Baik, kepada seluruh narasumber bisa kita berfoto bersama juga terlebih dahulu dengan Ibu Ella. Boleh untuk saudara kita juga berfoto bersama. Kita mundur dulu bro. Boleh kita mundur dulu. Baik. Boleh nanti sambil selfie di belakang juga ya. Oke, baik. Sudah? Sudah boleh Pak? Oke. Sudah bisa? Oke, mungkin agak ke tengah. Baik. Kita akan mulai dari 3, 2, 1, cheese. Oke, sekali lagi 3, 2,